Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana di masa pandemi ini memang banyak pengalaman yang saya alami sendiri di dalam keluarga. Apakah itu adik saya dan ipar saya yang terkena COVID, dan juga mertua saya serta orang tua dari ipar saya yang kena COVID, dan saudara-saudara saya yang lain yang kena COVID. Banyak yang sembuh, tetapi ada juga yang meninggal dunia dengan sangat menyesal karena keterbatasan kami. Akhirnya kami tidak dapat membantu mereka. Kami hanya berdoa semoga mereka yang meninggal, yang mendahului kami, mereka juga mengalami kedamaian bersama dengan Allah di surga. Baik, doa ini untuk saudara-saudari kami yang kami kenal dan juga yang tidak kami kenal, tetapi mereka semua adalah saudara satu bangsa Indonesia yang sedang mengalami masa pandemi ini yang cukup berkepanjangan. Saat ini saya ingin berbagi pengalaman bersama dengan istri saya, bagaimana kami mengalami sendiri dan istri saya merawat sendiri orang tua yang terkena COVID pada usia 80 tahun lebih. Dan mertua saya ini tinggal di Jawa Tengah, di Solo. Walaupun itu mertua perempuan, tetapi itu adalah orang tua kami, orang tua sendiri. Jadi saya pun memberikan izin kepada istri saya untuk merawat orang tua, karena di dalam keluarga, baik pembantu dan juga saudara kami yang tinggal di situ terkena COVID, maka perlu adanya satu perawatan secara mandiri, atau sekarang disebut dengan terkenal isolasi mandiri. Nah, istri saya berada di sana karena memang saya izinkan untuk merawat mertua isolasi mandiri di rumahnya. Hari demi hari dia lalui tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Mulai dari pakai masker yang berlapis 2, jadi maskernya double, dan pelindung rambut atau cap hair, dan juga sarung tangan yang dia pakai, serta baju yang selalu dia pakai, dan itu hanya dilepas di saat malam hari ketika dia mau mandi dan istirahat malam. Nah, peristiwa ini sangat tidak mudah dan cukup suatu keberanian yang luar biasa. Akhirnya setelah masa krisis itu lewat, kurang lebih selama 2 minggu, mertua kami dinyatakan negatif melalui hasil PCR di rumah sakit. Dan istri saya pun yang merawat selama 2 minggu dinyatakan negatif pula melalui hasil PCR. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu merasa takut untuk merawat orang-orang yang COVID, atau kita sendiri merasa bingung merawat orang-orang yang COVID.
Tetapi yang jelas, saudara-saudari yang kena virus COVID-19, mereka juga butuh untuk diperhatikan, dirawat. Pemerintah telah menggalakkan bagaimana rumah sakit supaya menerima semua warga yang terkena COVID. Dan kita bisa memaklumi keterbatasan rumah sakit untuk menampung orang-orang yang terkena COVID. Maka pemerintah juga menyarankan supaya warga yang terkena COVID itu melakukan isolasi mandiri. Dan isolasi mandiri ini ada positif dan ada negatifnya. Negatifnya apabila seluruh anggota yang berada di rumah itu tidak tahu bagaimana cara menangani. Positifnya, apabila anggota di dalam keluarga itu mengetahui cara merawat, mendampingi orang-orang yang kena COVID, maka hasilnya pun sangat membahagiakan. Bahkan dapat disebut dengan suatu mukjizat dari Tuhan. Tetapi dasar yang utama adalah bagaimana protokol kesehatan itu dapat dilakukan oleh kita sendiri, kita pribadi masing-masing. Di samping kita memberi obat COVID, apakah itu ivermectin dan lain sebagainya, dan juga vitamin yang diberikan kepada mereka, atau mungkin juga apabila ada ramuan. Dan jangan lupa hal yang terpenting, merawat, memelihara mereka sebagaimana mereka manusia. Jadi dengan kata lain, memanusiawikan mereka sewajarnya. Karena orang-orang yang terkena COVID itu bukanlah orang-orang yang tersingkirkan. Mereka apalagi sampai dibuang, dianiaya, ataupun mereka tidak dianggap sebagai manusia. Maka pendampingan ini yang sangat penting supaya mereka juga mempunyai tumbuh rasa ingin hidup kembali. Mereka punya semangat kembali karena orang-orang di sekitarnya itu mencintai mereka, mendampingi mereka, memelihara mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari, silakan untuk mendengar bagaimana kesaksian atau pengalaman dari istri saya, dan saya juga akan memberikan cuplikan-cuplikan melalui rekaman CCTV, karena saya tidak berada di situ, tetapi saya dapat memantau melalui CCTV yang ada di rumah mertua saya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, selamat menyaksikan, dan jangan lupa ambil hikmah positif sehingga Bapak Ibu dapat melakukan yang sama kepada saudara-saudari, orang-orang yang kita cintai, apakah itu orang tua kita ataukah orang-orang yang terdekat pada kita. Tidak perlu takut, tapi ada kewaspadaan dalam protokol kesehatan yang memang harus kita lakukan. Dan kita selalu membersihkan diri kita dengan mencuci tangan, dengan mandi. Karena mungkin menangani orang COVID ini
mandi lebih dari 2 atau 3 kali sehari, bahkan mencuci tangan atau mencuci muka. Tapi protokol kesehatan itu tidak boleh disepelekan. Dan untuk saudara-saudari yang tidak percaya kepada COVID, itu terserah Anda. Tetapi yang jelas, virus COVID itu ada di dalam bumi ini. Dan hanya tergantung kita untuk mengatasi virus ini. Selain berdoa, selain memohon kepada Tuhan, kita pun berusaha menjaga kebersihan, minum vitamin, minum obat yang terkena, supaya virus itu bisa tidak tinggal di dalam tubuh kita. Dan makanan yang sehat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Salam sehat. Halo teman, di sini saya ingin sharing bagaimana pengalaman saya pada saat itu merawat ibu saya yang menderita COVID. Kira-kira tepatnya sekitar bulan lalu, sekitar pertengahan bulan Juli, tanggal 15 Juli kurang lebih, kami mendapat hasil laboratorium bahwa Mama menderita COVID, positif dari hasil PCR-nya. Setelah kami semua berunding keluarga, diputuskan saya pulang ke Solo untuk merawat Mama. Mama berusia 85 tahun, jadi sangat berisiko tinggi. Di sana saya balik ke Solo untuk merawat langsung Mama saya, dan kondisi saat itu rumah sakit banyak yang full. Dan selama 2 minggu saya ada di sana merawat. Yang saya rasakan di minggu-minggu awal. Jadi pada saat saya pertama kali datang, saya mesti harus benar-benar memprotek diri saya dengan saya memakai hair cap, masker, handscoon, dan kemudian saya juga kadang-kadang memakai seperti baju pelindung, dan baju saya juga tertutup rapat. Dan di hari pertama dan hari ketujuh itu benar-benar Mama itu mengalami gejala-gejalanya, dari batuk, flu, dan lain sebagainya. Dan pada saat itu kami juga mencari kira-kira ada nggak dokter yang mau datang secara rutin untuk merawat Mama. Dan kebetulan ada satu dokter Dadang. Beliau melakukan home care. Beliau datang 2 hari sekali. Jadi saya bersama dengan beliau juga merawat Mama di sana. Pada hari pertama sampai hari ketujuh Mama itu demam, naik turun, kemudian makan juga kurang nafsu makan. Jadi saya juga pada saat itu harus benar-benar merawat Mama saya dengan satu, memberikan vitamin, merayu Mama saya supaya mau makan vitamin, terus kemudian juga menghibur Mama supaya moodnya itu benar-benar tidak menjadi stres. Dan memang keputusan kami tidak menginformasikan bahwa Mama positif COVID. Jadi supaya kekhawatiran kami kalau imunnya down, kami khawatir akan memberikan kondisi yang jauh lebih parah. Dan selama hari pertama dan hari ketujuh yang saya rasakan cukup menguras perhatian dan menguras tenaga. Saya bahkan mesti harus tidur di ruang tamu di depan kamar Mama saya, supaya kalau Mama panggil tuh langsung saya segera bisa datang. Dan saya harus setiap hari mandi keramas pagi, dan sehari 2 kali saya harus mandi keramas. Setiap kali saya buka handle pintu dan saya selalu bawa hand sanitizer. Saya semprot, dan sampai tangan saya juga sampai kering ya. Terus kemudian untuk dengan Mama saya juga kadang-kadang ajak Mama saya harus
bercanda, ajak menyanyi supaya beliau lebih happy. Dan puji Tuhan di minggu kedua, jadi di hari ke-8, ke-9, gejalanya makin lama makin berkurang. Karena juga di minggu-minggu awal dokter Dadang juga memberikan suntikan vitamin, bahkan juga pernah melakukan infus. Jadi berlambat laun puji Tuhan mama hasilnya jauh lebih baik. Di minggu kedua akhirnya mama diperiksa PCR, juga hasilnya negatif. Dan di sini saya juga dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada dokter Dadang yang sudah sangat care terhadap mama saya. Beliau benar-benar dokter Dadang ini sampai terkagum, beliau sampai amazing bahwa baru pertama kali nih Bu saya merawat oma yang usianya 85 dan survive, dan fisiknya, stamina cukup bagus. Dan kemudian saya juga ingin berterima kasih pada, saya kan bekerja karyawan, pada pimpinan perusahaan yang tempat saya bekerja, pada tim teman pekerjaan saya sangat mengerti. Terutama saya juga berterima kasih pada suami saya tentu saja yang sudah mendukung saya. Jadi itu juga tentu saja menambah imun buat saya. Kenapa? Karena saya bisa merawat mama saya dengan tenang. Jadi ini yang ingin saya share, bahwa penderita penyakit COVID ini kita pasti perlakukan dengan kasih sayang, dengan penuh perhatian, dan dengan manusiawi. Jadi di sini saya ingin menekankan bahwa penderita COVID ini bukan harus ditakuti, tapi penyakit COVID harus diwaspadai. Dan juga perlakukan penderita COVID ini secara manusiawi, dengan penuh kasih. Dan kenapa? Dan jangan dianiaya, karena bagaimanapun juga penderita COVID ini juga seperti penyakit lainnya. Selain diberi obat, vitamin, faktor psikologis itu sangat penting. Jadi itu akan sangat membantu untuk meningkatkan imunitas si penderita ini. Mereka juga nggak kepingin kok kena penyakit COVID, ya kan? Dan satu lagi juga, yang merawat juga harus menjaga protokol kesehatan, harus waspada, dan juga kita harus menjaga psikologis kita pada saat kita merawat. Jadi dengan kata lain juga saya ingin supaya teman-teman juga paham, para dokter, para nakes juga paling enggak juga kita harus menghargai jerih payah mereka. Mereka merawat, jadi menurut saya itu psikologis itu bisa meningkatkan imun. Itu yang ingin saya share. Saya juga pada saat merawat mama saya sangat bersyukur ya, karena di situ saya sebetulnya sih pada saat saya merawat mama saya di rumah itu tidak hanya mama saya saja yang menderita COVID, tetapi sebetulnya masih ada yang lain. Ada mbak saya juga positif COVID, ada suster mama saya juga positif COVID, dan ada keponakan saya juga positif COVID di situ. Jadi di sini saya bersyukur karena saya mempunyai saudara yang sangat mendukung, dan kami saling bahu membahu. Di sini kerukunan keluarga itu sangat penting. Dukungan satu sama lain sangat penting. Tidak perlu saling menyalahkan. Jadi saya di situ bertugas untuk merawat di rumah. Jadi saya juga nggak keluar-keluar. Saya juga menyadari dan saya menjaga lingkungan di situ. Terus kemudian kakak saya bagian menyiapkan makanan, kemudian adik saya bagian harus ini kalau misalkan handscoon habis, masker habis, desinfektan habis, pampers habis. Nah, adik saya bertugas seperti itu. Jadi kami saling bahu membahu. Kakak saya yang kebetulan ada di Jakarta pada saat itu, yang mengetahui pengetahuan kesehatan, juga mensupport vitamin, saling komunikasi. Jadi kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi ini adalah satu hal yang saya syukuri sekali pada saat merawat mama saya pada saat mama saya menderita COVID. Itu yang ingin saya juga sampaikan di sini. Jadi setelah hasil PCR itu negatif, kami sangat sukacita, kami sangat bahagia. Itu merupakan satu hadiah indah buat kami semua dari Tuhan, dan merupakan satu mukjizat. Dan kami sangat bersukacita juga karena kami diberi kesempatan untuk berbakti pada orang tua.
Dan yang seperti yang saya tahu dari berita-berita di koran, dari teman-teman pada cerita bahwa usia mama saya kan 85. Sedangkan pasien yang berusia lebih dari 70 tahun itu sangat berisiko tinggi. Bahkan kemungkinan tidak survive pada COVID itu sangat besar. Makanya tadi saya sempat bercerita, dokter datang itu sangat kagum melihat fisik mama saya. Jadi terima kasih juga pada Tuhan, ini benar-benar mukjizat yang sangat indah buat kami, keluarga kami semua. Jadi ini yang ingin saya bagikan kepada teman-teman. Nanti setelah ini akan ada foto-foto dan sedikit video kecil bukti bahwa pada saat saya merawat. Itu saja. Terima kasih dan salam. Ini ya. Dari sebelumnya di Jakarta. Yang penting nggak ada luka-luka, nggak ada luka-luka. Tempo hari bisa jalan. Oh, tempo hari bisa jalan. Ya, besok ya bisa jalan ya, Mak. Sehat. Jalan-jalan ya, Mak. Biar sehat ya. Ya, itu sejak COVID. Semangat ya, Mak ya. Terus itu tiap hari kakak saya ngaji saya dinyalakan terus. Oh iya. Oh, ini tetap dinyalakan. Udaranya bisa. Ya. Biar sirkulasi ya. Itu ya, Bu ya. Segar waras, panjang umur, banyak rezeki, uang lancar, cita-cita tercapai. Bangka kita statusnya marketing, supaya setiap bulan ditambah gajinya minim, supaya maskot, ming-ming, Kerisa, segar waras, panjang umur, banyak rezeki, uang lancar, cita-cita tercapai. Mimi, rumahnya di perumahan Air Putih D18. Mohon supaya anak mantu putu buyut aku saling bantu membantu menghormati orang tua dan sektor dan bantu. Banyak terima kasih, banyak terima kasih.你有多深，我爱你有几分？我的情我的爱，也能代表我的心。Jadi berapa itu? 你有多深，我爱。 Suara berapa? Belum bapak saya sih itu bola tuh. Kan 2 tahun kemarin kan ibu saya kan sakit, saya tahu itu tangannya kan nggak mau buat aku